Terus ada mata air sejahtera. Ya, saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya saya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Halo, selamat pagi Sobat Jendela Negeri. Pagi hari ini saya sudah berada di Noka Cafe dan saya ingin mengajak pemirsa semuanya untuk berkenalan dengan salah seorang pemuda asal Jambi yang berawal dari hobinya yang sekedar minum dan meracik kopi, pada akhirnya mampu untuk membuka kedai kopi sendiri, mengembangkan hobi untuk perkembangan diri. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Halo, selamat pagi Bang Ivan. Halo Kak. Jika ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Boleh, ayo. Silakan. Oke, siap. Gimana nih Bang? Awal mulanya Abang menggeluti hobi Abang nih, sampai pada akhirnya mampu nih mendirikan kedai kopi Noka ini. Sebenarnya berkaitan dengan hobi. Kalau dari sudut pandang saya ngelihat sebuah bisnis itu berjalan, itu mendasari dari 3 hal. Kalau dari saya, itu masuk ke passion, pleasure, purpose, yang pada akhirnya menjadi hobi dan kesenangan di situ. Apa passion saya, pleasure-nya apa, dan tujuan saya apa di situ. Nah, menjadi sebuah hobi. Nah, kita berkaitan sama coffee shop yang saya dirikan nih. Berawal dari saya itu pencinta kopi karena nongkrong. Karena memang kebetulan saya kuliahnya di Bandung, gitu, saya nongkrongnya di Bandung, hobinya ngopi pada saat itu. Hobi ngopi, ya. Nah, karena memang apa ya, terlalu edik mungkin sama kopi, sampai pada akhirnya mungkin penasaran untuk coba membuat atau meracik kopi sendiri gitu. Ini ada kopinya nih, boleh kita coba nih. Repot-repot udah disiapin langsung loh sama pemiliknya. Ya, kita coba kan, biar nggak ngomong-ngomong aja. Wah, surprise gitu ya Bang. Oke, makasih Bang. Oke, silakan Kakak ini dicoba. Ada varian apa aja nih Bang? Boleh diceritain nih? Iya, Ada apa kita aja? coba ya. Kalau yang ini namanya Arabica. Ini Arabica. Iya, Arabica dengan metode penyeduhan V60. V60. Kalau ini namanya kopi susu Pak Agung. Kopi susu Pak Kopi Agung. susu Pak Agung. Kenapa Pak Agung? Ini kita apresiasi dari salah satu nama petani kita yang menyediakan beans terbaik versi kita. Oh, berarti dari bahan bakunya petani Dari petani. lokal langsung Iya, ya Bang petani ya? Kerinci gitu. Boleh Kak dicobain dulu Kak? Oke, Ya, sambil kita siap. coba. Ini Pak Agung ya? Iya, biasanya cewek-cewek suka tuh Kak. Karena apa tuh Bang? Rasanya? Katanya sih balance ya? dan menambah energi. Oke. Mm-mm. Rasanya emang manis gitu Bang ya? Oke nggak? Oke banget. Ini tuh ciri-ciri
kopi yang Cika suka nih Bang. Terima kasih ya Bang Irfan udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga makin sukses dan makin berkiprah ya Bang ya. Oke, siap. Dan buka cabang di mana-mana. Amin. Nah, itu dia tadi pemirsa, cerita singkat dari Bang Irfan, dan semoga dari cerita tadi kita menjadi terinspirasi untuk terus menggeluti hobi kita dan mengembangkan diri menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sekian dulu cerita dari Jambi kali ini dan sampai jumpa. Wah, keren banget tadi ya informasinya mengenai hobi yang akhirnya bisa menjadi cuan. Tadi Cuan. ada kopi karena suka ngopi gitu ya, Betul. Ve ya. Terus akhirnya bikin kedai kopi dan juga bisa suplainya itu bahan-bahannya dari petani lokal. Wah, secara Keren tidak banget, langsung ya iya. mensejahterakan petani juga. Betul, dan kita sapa dulu pemirsa di rumah. Selamat pagi, pemirsa Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Anissa Larasati. Dan tentunya saya Fedri Ramadan, hari ini di hari Minggu ya, kami pengennya ngajak Anda semua pemirsa Jendela Negeri untuk ngebahas juga hal yang masih terkait dengan liburan dan lain-lain. Iya ya, masih ya. Masih Oke, terkait kalau tentunya. kemarin kita ajak wisata, sekarang ngajak ngoleksi mainan-mainan terkini yang juga ini seringkali belakangan ini dikoleksi oleh banyak anak muda juga. Iya betul, ini sebetulnya kayaknya dikoleksinya dari range usianya dari anak kecil ada, dari remaja ada, terus kemudian dari sampai yang udah dewasa pun ada gitu Ya, ya. mungkin ini juga bakal menjadi cuan sih ujung-ujungnya Betul, nah ya. itu dia. Nah, kita hari ini membahas tema mengenai bagaimana mengembangkan hobi untuk pengembangan diri. Lalu seperti apa nih? Nih, Ayos boleh pilih mau yang mana Oke. dulu? Sukanya yang mana Sukanya nih? yang mana ya? Sebenarnya aku sukanya yang asli sih ya. Yang asli. yang besarnya ya, Yang pengennya besar ya, yang dari realnya. besar. Tapi kalau aku pilih dari koleksi yang ada di meja Jendela Negeri pada pagi ini, kayaknya Ya. aku pilih yang ini deh. Kenapa? Karena ini cute banget Cute ya, banget. Hello, Hello Kitty. Kitty. Iya, cantik gitu ya, lucu gitu. Oke, penasaran dong Penasaran. harganya berapa? Benar-benar Dan ini penasaran. modelnya seperti apa sebetulnya? Kita akan langsung berbicara sama ownernya nanti. Oke, ada siapa nih, Fe? Kita akan langsung panggilkan Kak Andi Mulyadi, Ferrari Diecast Owner Club Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andi, Kak apa Anissa kabarnya? dan Mas Febri, apa kabar? Wah, baik. Apa kabar, sehat? Sehat-sehat, Monggo, silakan alhamdulillah. duduk. Silakan duduk Terima Pak kasih. Andri. Kak Andi luar terima kasih biasa. nih udah mampir di Jendela Negeri TVRI Sama-sama, terima kasih untuk juga. bahas. Suatu kehormatan juga buat saya. Thank you. Ini udah ada pilihannya nih. Iya, kita saya nih, sudah Laras memilih. nih. Udah kita mau cari tahu nih informasi ya kan sebelum kita tanya harganya berapa ya kan tadi. Iya. Pengen tahu nih ini kan sepertinya awalnya dari hobi gitu ya. Iya, Nah, benar. ini kira-kira sejak kapan sih mulai suka ngumpulin diecast ini, terus kemudian juga apakah bener nih ini ada peluang cuannya gitu. Langsung to the point. Kalau untuk masalah mobil-mobilan, kayaknya pasti semua anak laki-laki dari kecil udah Iya, ini bener ya, sih, iya. udah apa namanya, udah koleksi lah, atau setidaknya dibelikan oleh orang tuanya. Cuma kenapa kita yang udah dewasa, bahkan udah tua gitu ya, masih mau main mobil-mobilan ya, kita bukan kecilnya kurang bahagia, bukan, tapi kita ingin bahagia terus Bahagia dari kecil terus sampai ya, tua, benar, gitu. benar. Gitu jadinya apa sih namanya? Ya kita terus aja main gini karena asik juga gitu kan. Gitu. Jadi karena asik pengen bahagia terus berarti emang merasakan enjoy gitu ya Iya, dalam benar. mengkoleksinya. Iya. Nah ini berarti memang ada banyak komunitasnya kah? Terus kemudian tadi masalah cuannya itu sendiri apakah memang jadi dijual belikan lagi gitu? Iya. Sering berkembangnya ini dunia diecast ini itu makin banyak komunitas. Jadi ada misalkan kayak tadi saya ada suka Ferrari nih, itu saya ikut apa namanya diecast Ferrari Diecast Owner Club Indonesia. Ada yang sukanya Skyline, ikut Skyline gitu. Jadi makin berkembang. Jadi dia lebih spesifik. Misalkan sukanya mobil apa JDM gitu, mobil-mobil Jepang. Itu ada keluar lagi gitu. Oke. Tapi Oke. kita ada organisasi yang udah tua ya, bukan udah tua, maksudnya udah paling pertama-tama itu Pionirnya Tomochi, ya? pionirnya dari tahun 2000. Wah, Kalau udah sekarang lama berarti banget ya. udah 25 tahun. Keren Iya. sekali. Iya. Kak Andi, tapi dari sekian banyak barang-barang yang bisa dikoleksi, kenapa Iya. harus mobil? Kebetulan memang saya dari kecil suka mobil, suka maksudnya kita beliin orang tua itu Iya. mobil-mobilan ya. Nah, terus udah gitu juga saya main ini kira-kira tahun 95, terus tahun 97 saya mau ngelamar kerja, kebetulan bos saya itu orang Amerika tapi kita orang Chinese. Sebelum masuk
saya diracunin dulu sama teman saya. Dia kebetulan koleksinya mobil-mobilan sama saya. Dia bilang, udah lu masuk kerja di sini aja, katanya gitu kan. Bosnya tuh sama-sama hobi sama kamu gitu Jadi kan. masuk kerja jalur hobi yang sama Jalur hobi, gitu ya, iya. jalur hobi. Katanya pas itu kita waktu itu main apa namanya, mainan anak-anak yang disusun gitu. Kita itu dari produk Amerika, itu dipakai oleh NASA untuk model di daratnya gitu. Nah, udah gitu dia punya hobi itu koleksi mainan banyak banget. Ya udah sambil ini kemudian kita kan masuk ke mall-mall besar saat itu ya, di apa namanya, lingkungan Jakarta. Ya udah kita sekalian jualan itu yuk. Sekalian gitu akhirnya ya. gitu ya. Kayak contohnya itu hadiah dari bos saya itu yang tahun ini. itu tahun 97. Oh, ini 97, udah dari Iya, tahun 97? Iya, tahun 97 itu mereknya Paul Model Art itu. Nah Paul ini Model berapa Art. nih ya? Kira-kira kalau dihargain, kira-kira berapa ini? Gini, jadi diecast itu memang ada kalanya itu berkembang harganya tinggi, Gitu. ada kalanya harganya Turun naik biasa-biasa berarti aja ya. gitu kan. Jadi nggak semua itu diecast itu berkembang, wah ini tuh pasti tinggi kayak kita beli emas, kalau itu kita beli emas aja kan. Iya. Tapi kan ini berangkatnya dari hobi. Dari hobi kita beli sesuatu, kita suka sesuatu, andaikan itu memang apa namanya harganya naik, itu anggap aja sebagai bonus kan. Oke. Oh, Gitu. reward aja ya. Reward Cuman aja. mungkin ini adalah momennya yang penting, Iya. kemudian memang juga dikasih bos, entah itu dari tahun berapa, Iya, ya iya. itu memorable 97 banget pasti. Iya, kan. memorinya itu. itu ya yang penting juga ya. Oke, Gitu. seru banget nih ya. Dari tahun 90-an akhir loh Iya, ya. baru lahir kita, Kak Iya. Adi udah ini ngoleksi. Udah ngoleksi, benar. Saya main dulu 1:43 yang itu sama 1:18 yang ini. Tapi setelah tahun 2005-an saya baru ngelirik yang namanya 1:64 yang kecil-kecil Yang ini kecil-kecil ya. merek, Hot Wheels Hot gitu ya. Wheels, iya. Saya baru ngelirik itu, terus saya juga baru main saat itu di 2006 itu, terus ya ternyata tadinya kan kita mainnya model, kalau model kan harus sempurna ya, ada spion. Sedangkan Hot Wheels kan enggak, dia spion nggak ada karena peruntukannya itu kan untuk anak-anak. Jadi Hot Wheels itu dari 3+. Tapi seiring ke sini ternyata ya pemainnya makin banyak, dan terus udah gitu juga karena industri ini berkembang. Jadi industri ini yang sangat menggiurkan di ini karena pangsa pasarnya itu besar. Besar ya. Jadi mereka yang produsen mobil-mobil besar ini 1:18 mereka mulai beralih ke 1:64 karena mungkin pangsa pasarnya lebih besar. banyak ya. Lebih banyak gitu. Oke. Karena kan simpel untuk disimpan Iya, kan. benar. Jadi nggak perlu butuh tempat yang gede gitu. Oke, wah, Oke, menarik banget. sekali ya. Kalau ngebahas tentang hobi ini karena kadang oh iya lucu juga ternyata gitu Karena ya. semua orang punya hobi ya, termasuk Benar, kita berdua. benar, kita punya Oke hobi deh. juga. Kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya, namun V dan juga pemirsa, kita juga akan menyapa teman-teman kita di sejumlah wilayah dalam segmen reportase berikut ini. Nah, Laras, kita pertama mau ke Sulawesi Barat terlebih Oke. dahulu. Nah, kalau ini kan lebih ke ngoleksi ya, mainan seperti itu. Ada nih di Sulawesi Barat, ini hobinya mungkin lebih ke bisa dibilang sport, aktivitas luar ya, atau yang mungkin dikenal dengan skateboard. Suka Oke, mainnya? suka lihatnya. Suka lihatnya Mainnya ya. nggak bisa. Oke, tapi lumayan bisa lah nontonnya ya. Bisa nontonnya. Oke, kita akan langsung menyapa rekan kami, ada Umu Khaira langsung melaporkan dari Sulbar. Selamat pagi, Umu Khaira, apa kabar nih di hari Minggu di Sulbar? Dari Sulawesi Barat, bagaimana kabar teman-teman di Jakarta? Wah, hari ini cukup cerah di Jakarta Iya. ya. Apalagi kita pengen tahu nih lebih lanjut sebetulnya seperti apa sih? Ya, sebetulnya seperti apa sih peminat kemudian hobi-hobi khususnya di Sulawesi Barat terkait dengan peminat skateboard yang kabarnya makin hari peminatnya juga makin tinggi nih. Seperti apa, silakan Umu. Baik, terima kasih teman-teman dan pemirsa. Seperti yang Fedri katakan juga tadi bahwa semua orang ini memiliki hobinya masing-masing.
Ada yang senang dengan kesenian, ada yang senang dengan membaca ataupun menulis, bahkan olahraga. Nah, salah satu pun olahraga yang menjadi peminat dan banyak sekali yang punya hobi adalah skateboarding. Di mana skateboarding ini juga menjadi gaya hidup bagi beberapa orang yang ada di Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Pemirsa, permainan skateboarding ini identik dengan orang-orang yang senang dengan adrenalin ataupun menguji adrenalinnya. Tapi bukan hanya sekedar bermain, pemirsa, orang-orang yang menggeluti skateboarding ini mempelajari trik-trik khusus seperti ada trik ollie, ada trik heel kick, dan juga ada namanya kick flip. Dan juga banyak sekali trik-trik lainnya. Dan untuk orang-orang tua yang mempunyai anak dengan hobi seperti ini, mendukung penuh dengan aktivitas ini karena dianggap sebagai aktivitas yang positif, bisa juga meningkatkan kesabaran dan juga bisa meningkatkan keberanian mereka. Berikut wawancara kami bersama dengan Farhan, salah satu anggota komunitas dari skateboarding Manakara. Yang saya dapatkan dari skateboard itu kesenangan, punya banyak teman. Yang satu poin itu melatih kesabaran juga paling utama, karena main skateboard tidak mudah. Karena saya juga suka olahraga memacu adrenalin yang ekstrim begitu. Karena trik basic itu kalau baru kita belajar skateboard itu ollie, kick flip, heel flip, sama backside 180, frontside 180. Dari orang tua sih mendukung. Karena sejak pertama beli skateboard kan orang tua yang belikan. Dia tanya dulu, bilang, bagaimana main skateboard? Maksudnya tidak bahaya ji? Tidak bahaya ji kalau belajar gitu dulu. Skateboarding ini juga menjadi bukan hanya untuk komunitas tertentu dan juga menjadi perhatian bagi beberapa halayak, mulai dari anak-anak, dari remaja, dan juga orang-orang dewasa. Bahkan pemirsa, skateboarding ini juga dipertandingkan di beberapa event, tapi bukan hanya di event lokal, tapi juga event-event nasional, sehingga menjadikan hal ini sebagai motivasi bagi orang-orang yang menjadikan skateboarding sebagai hobi. Berikut wawancara kami bersama dengan Marion, salah satu pelajar SMP. Berikut ini. Karena menjadi hobi juga, suka olahraga ekstrim. Harus belajar lebih baik dan rutin. Saya diajar banyak dari senior di sini, dilatih dengan baik. Saya bermain skateboard ini agar bisa mengharumkan nama juga, bisa tembus ke pemain nasional. Main skate itu sangat seru, mendapat juga banyak teman, bermain juga dengan asik. Oh, karena cair. Baik, pemirsa, sebagai hobi ini tentu bagi masyarakat umum juga mengharapkan ada pengembangan potensi. Bukan hanya dari segi internal komunitas, tapi juga dukungan secara eksternal, di mana dukungan pemerintah salah satunya. Diharapkan juga pemerintah bisa memberikan support kepada orang-orang yang punya hobi skateboarding ini, karena bisa membawa nama Provinsi Sulawesi Barat ke ajang-ajang kompetisi lainnya, salah satunya adalah Porda. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan UT, Ketua Skateboarding Manakara, berikut ini. Dari teman-teman sebagian yang main ini memang suka dengan hal-hal yang menantang begitu. Beda dari olahraga-olahraga yang lain. Ini tantangannya agak lebih ekstrim, dan kedua memicu adrenalin begitu. Manfaatnya ya untuk daerah sekarang ya, kita kan teman-teman kayak supaya tidak kayak hal yang negatif, kita lebih cenderung yang ke positif, yang suka yang di luar-luar bagaimana ya kita. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu hobi bagi Anda yang juga mempunyai ataupun merasa dengan punya adrenalin yang tinggi bisa menjadi mencoba skateboarding ini sebagai salah satu hobi yang bisa Anda coba. Mungkin Ferdin dan juga Anissa ingin mencoba permainan skateboarding ini. Nah, itulah laporan kami dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kembali ke studio. Baik, Umu Khaira, tentu kita sangat pengen mencoba ya, cuman takutnya bisa atau tidaknya ya udah hitungannya nanti ya. Betul. Keren sekali dari Sulawesi Barat, ternyata juga areanya mendukung, banyak kompetisi diminati oleh dari anak-anak hingga dewasa. Terima kasih Umu Khaira, selamat berakhir pekan.
Oke, pemirsa dan juga V, menarik ya tadi Menarik mendengar teman-teman yang di sana. Ada pegiat skateboard juga yang menyampaikan kalau event-eventnya ini banyak, nggak Banyak. cuma di nasional tapi juga bahkan sampai di internasional. Yes. Kita mau lanjutkan nih diskusi kita sama Mas Andi sendiri. Nah, kalau untuk diecast sendiri ini gimana nih biasanya Mas Andi? Pasti ada event internasionalnya juga. Boleh dong diceritain udah pernah ikut di pagelaran apa aja sebelumnya? Ya, jadi kalau untuk event-event diecast itu sekarang berkembang ya. Jadi dari mulai acara di mall-mall ada, terus ada lagi yang sifatnya lebih besar lagi tahunan. Apa namanya? Karena di situ kan menghimpun komunitas. Karena kan banyak komunitas kita bukan di Jakarta aja, dari daerah. Jadi mereka itu datang kebetulan pas ada acara itu sebagai momen untuk silaturahmi. Misalkan salah satu aja, misalkan Ferrari Diecast Owner Club Indonesia itu anggotanya misalkan ada di mana-mana, Jakarta, Bali, apa maksudnya di Pulau Jawa atau mana, itu dalam acara itu mereka bisa berkumpul, saling nggak ketemu tadinya di medsos saja gitu kan, tapi kan bertatap muka, berapa, jadi ini juga sih, jadi sesuatu yang nilai tambah, kita koleksi, kita mendapat teman, dan juga di situ bisa terjalin itu juga ya, peluang-peluang Ya, peluang-peluang misalkan koneksi-koneksi. yang tadinya main apa, mainnya di sini, mereka bisa klop dari ini, dari hobi ini dari tadi hobi diecast, ini, jadi iya. pengembangan diri itu sendiri ya, Pengembangan diri mulai dari sendiri. hobi itu sendiri. Koleksi, relasi, cuan ujung-ujungnya. Iya, betul. Oke, Mas Andi, kalau tadi di Sulawesi Barat kan pemirsa kita juga sudah melihat bagaimana bermain di skateboard bisa melatih kesabaran. Iya. Nah, dari yang Mas Andi sendiri alami, mengoleksi ini semua, kira-kira ada nggak sih efeknya ke diri sendiri, kemudian juga mungkin ke pekerjaan? Ya efeknya ya kalau misalkan kesabaran lebih teliti, karena kalau yang 18 itu dulu saya kan harus poles kan. Itu kita kayak mobil beneran gitu kan, karena dia akan timbul seperti merintis kalau lama-lama gitu kan. Kalau penyimpanannya tuh agak lembab atau apa. Ya itu melatih kesabaran, gimana detail-detailnya itu jangan sampai kena atau apa gitu juga. Dan terus terkait untuk tadi seperti yang saya bilang tadi ya, silaturahmi di antara diecaster itu, kita nyebutnya diecaster ya. Diecaster itu kan membuka peluang. Jadi mereka ada yang misalkan mereka ada yang saling bisnis di properti, mereka akan bersinergi mungkin kan di situ, atau berbisnis di tempat lain mungkin akan bersinergi dari sini. Dari Iya. acara ini gitu ya. Bisa berkembang dari ke arah masing-masing mereka, untuk bagi mereka yang punya bisnis atau pekerjaan di bidang yang sama. Contohnya misalkan kayak di Kementerian Keuangan itu juga mereka ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Ya. Di Kementerian Keuangan sendiri. Sendiri. Kayak ini saya dapat oleh-oleh dari Hari Uang, itu kebetulan nomor 1 yang di depan itu. Yang ini ya? Iya, itu mereka ada komunitasnya. Dan itu kan bisa menjalin. Nah ini ya. Iya, itu kebetulan nomor 1. Oh ini ada tulisannya Hari Uang. Iya, betul. itu kepunyaan dari Kementerian Keuangan. Nah, di mana jadi ada di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai, itu semua mereka nyatu dari komunitas. Nah, dari pekerjaan yang mereka kerjakan ketemunya di diecast juga gitu kan. Bisa saling gini, dan juga itu ada di mana-mana ya untuk untuk pengembangan ini. Selain pengembangan potensi diri untuk misalkan seperti apa, seperti misalkan tadinya orang hanya koleksi, ya kan, lama-lama kebanyakan kalau dijual kayaknya bisa untung lumayan juga nih, akhirnya dari teman-teman kita ini juga banyak yang jadi business owner ya. Kayak misalkan punya toko atau punya toko online, punya apa, itu berangkat dari hobi. Tapi karena cinta sama hobinya, terus ini bisa menghasilkan uang, kenapa enggak gitu. Mas Andi sendiri ada rencana mungkin mau buka toko atau sudah punya toko nih? Saya sudah buka toko sempat di salah satu mall di Kemayoran. Keren. Cuma karena Covid tutup, akhirnya kita mundur lagi, kita nata dari awal lagi. Semoga segera buka lagi ya. Toko offline-nya Tapi sekarang sudah ada online-nya ya. Online-nya tetap Online-nya ada gitu. Oke, luar Karena kan biasa. untuk efisiensi ya. Iya. Nanti kita gali lagi nih terkait dengan awal mulanya bikin toko segala macam ya. Akan kita lanjutkan lagi diskusi kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap di Jendela Negeri. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam,
Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang Bato? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan, Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri edisi hari Minggu. Betul, hari Minggu ceria pastinya ya. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Andi di sini untuk membahas hobi ya yang juga berpotensi untuk menjadi pengembangan diri kita. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita dengan Mas Andi, kita akan kembali menyapa teman kita. Kali ini sudah ada Vidya Francisca di Jambi. Selamat pagi Vidya, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Selamat pagi juga Laras, Fedri dan juga Mas Andi. Apa kabar nih 2025 tentunya dengan semangat baru ya teman-teman. Iya, cepat sekali ya sudah 2025. Vidya, wah ini seru sekali latar belakangnya, sepertinya sudah berada di salah satu kafe atau salah satu tempat yang awalnya juga dikembangkan sepertinya karena dari hobi. Seperti apa cerita awalnya hobi ini bisa menjadi potensi pengembangan diri yang maksimal di Jambi? Vidya. Baik, terima kasih teman-teman. Memang pemirsa memang seru sekali ya kalau misalnya weekend di minggu pagi kita membahas sesuatu yang menarik yang tentunya ini bisa menghasilkan edukasi, inspirasi maupun juga motivasi untuk kita semua. Karena sesuai dengan tema pagi hari ini yaitu memperkembangkan hobi untuk bisa perkembangan diri. Tentunya ini tidak terlepas ya kalau misalnya kita mengulas lebih lanjut terkait dengan hobi itu sendiri adalah hobi ini kita miliki ataupun juga kita tekuni ketika ada waktu luang, ada waktu senggang yang tentunya ini untuk bisa menciptakan satu relaksasi kepada diri sendiri, menciptakan kesenangan dan juga menciptakan kepuasan. Nah, kalau misalnya kita bisa mendapatkan atau bisa menekuni hobi yang tepat, tentunya kita bisa menggali seperti apa sih potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita sudah menggali potensi tersebut, barulah kita bisa memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang tujuannya ini untuk bisa menciptakan ataupun juga meningkatkan jati diri yang ada di dalam hari-hari kita begitu. Karena memang banyak sekali pemirsa orang-orang ataupun juga masyarakat yang memang awalnya hanya menggeluti hobi sebagai untuk relaksasi sendiri begitu. Tetapi ada juga sebagian orang yang ternyata ini mendapatkan hasil yaitu bisa profesi yang menjamin ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya begitu. Nah, seperti salah seorang anak muda di Kota Jambi pemirsa yang memang ternyata ini bisa dikatakan berbaur ataupun juga mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui hobi-hobi yang digemari. Saat ini saya akan ngobrol-ngobrol banyak seperti apa sih kiat-kiatnya ataupun juga kunci sukses dalam mengembangkan hobi yang ada di dalam dirinya ataupun yang ia tekuni. Sudah hadir bersama saya ada Mas Obi. Selamat pagi Mas Obi. Halo Mbak Siska. Apa kabar Mas Obi di tahun baru? Aduh, alhamdulillah. Gimana Mbak Siska? Iya, Mas Obi, kita kan mau membahas soal hobi
hobi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hobi kan ada hobi yang mengoleksi mainan, mengoleksi segala sesuatu. Ada juga yang hobi makan, akhirnya ia membuat restoran. Ada yang hobi nyanyi, akhirnya mengaransemen lagu ataupun menciptakan karya yang besar begitu. Nah, kalau Mas Obi sendiri awalnya hobinya apa sih Mas? Kok sampai kepikiran untuk bisa menciptakan satu peluang usaha dari hobi yang ditekuni? Sebenarnya hobi untuk ibaratnya yang sering saya lakukan, salah satunya mungkin karena kegiatan saya sendiri ini kan sebagai salah satu mahasiswa tingkat akhir nih. Jadi otomatis ngerjain tesis segala macemnya itu kan nggak mau di rumah. Jadi sukanya nongkrong, terus juga ketemu sama teman-teman, ditambah kegiatan saya juga salah satunya itu bawa acara juga. Itu jadi kita tuh seringnya tuh oke, ketemu di mana nih? Tempat coffee shop deh, gini-gini segala macamnya gitu. Jadi makanya kayaknya seru kali ya kalau kita buat atau kalau kita mendirikan satu coffee shop. Makanya akhirnya ya seperti sekarang lah kurang lebih. Berarti bisa dikatakan hobinya adalah ngopi ya? Tren Ngopi, anak-anak sekarang lah, gitu ya? Anak-anak Gen Z ya katanya zaman sekarang kan. Oke, berarti dari kapan nih menekuni hobi sampai akhirnya ini menjadi salah satu peluang usaha? Kalau hobi sih hobinya kan udah lama. Cuman memutuskan untuk membuat coffee shop ini sebenarnya dari 2017-2018 ya akhirnya. Makanya memberanikan diri 2018 sampai pada akhirnya oh ya udah kayaknya bikin deh dengan izin orang tua dan dukungan teman-teman. Akhirnya gitu. Terrealisasi ya gitu. Nah, berarti kalau tadi bilangnya terjun ke dunia entertain juga. Berarti kalau ada event di coffee shop sendiri terjun langsung dong? Ya meminimalisir budget ya terus langsung. Gitu jadinya sih Mbak, kurang lebihnya. Iya, tapi kalau menurut Mas Obi sendiri seberapa besar sih kita sebagai manusia ya untuk bisa pengaruh kesadaran kita untuk bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa ya pastinya untuk menciptakan peluang-peluang usaha itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal bagaimana agar kita bisa membuka peluang itu sendiri, kita tuh sebenarnya harus tahu nih diri kita ini maunya seperti apa, terus juga kira-kira apa sih kemampuan dan juga apa sih yang kita punya nih, potensi yang kita punya. Jadi bisa kita gali salah satunya dari sana. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, kita kan punya ini nih Mbak, punya satu kata-kata yang selalu ada di otak saya itu kayak apa tuh? Kerjaan yang paling menyenangkan tuh hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, seru kan? juga. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan hobi yang kita suka, tapi itu juga dapat cuan dari situ, ya kenapa enggak? Makanya akhirnya kemarin memutuskan, ayolah buatlah gitu, diriin lah akhirnya. Ya apalagi saya suka kopi juga, jadi makin relate lah ya, relate dengan kerjaan, relate dengan hobi juga. Nah, tapi kalau dengan hobi maupun juga kegiatan yang seabrek ya, yang banyak, pasti kan tidak terlepas dari yang ada namanya lingkungan baru, support system baru. Apa sih Mas rasanya bisa mendapatkan sekaligus cuan iya, relasi juga iya, itu gimana? Mungkin karena saya anaknya ekstrovert kali ya, jadi ketemu orang yang baru, mencoba hal yang baru, itu jadi salah satu hal yang saya suka. Jadi kayak sama Mbak Siska nih saya ketemu, berarti saya dapat relasi yang baru. Terus apalagi kan saya ibaratnya kan pengusaha nih. Nah jadi saya harus ketemu sama orang yang baru terus dong setiap hari untuk bisa melebarkan bisnis, untuk bisa melebarkan usaha coffee shop saya ini sih. Tapi dengan segudang pekerjaan yang setiap hari tidak ada habisnya gitu, cara memanage waktunya seperti apa Mas Obi? Yang jelas sih saya harus tidur cukup. Gitu. Kalau misalnya tidurnya nggak cukup, itu pasti akan sulit. Jadi saya harus tidurnya cukup. Setelah saya tidur cukup, besoknya nih saya sudah bisa berpikir untuk besoknya lagi mau apa. Jadi kita berpikirnya itu saya harus berpikir satu harinya tuh atau satu langkah ke depannya itu seperti apa. Jadi nggak boleh langsung mendadak dangdut. Maunya kayak gini enggak. Jadi harus tidur dulu, karena kalau misalnya kita istirahat cukup, insya Allah semua kegiatan dan semua schedule itu berjalan lancar. Oke, berarti itu bisa menjadi salah satu kunci sukses juga buat anak-anak muda di Jambi begitu. Bener. Oke, terima kasih Mas Obi atas waktunya. Sukses terus Mas Sama-sama. Obi. Mungkin ada hobi-hobi lainnya yang akan dikembangkan gitu ya. Mampir ke coffee shop saya. Iya, selalu. Selamat pagi Mas Obi. Thank you. Nah pemirsa, kalau kita dengar tadi penjelasan dari Mas Obi, mungkin kita harus bisa lebih jeli lagi ya untuk bisa mengenali seperti apa sih potensi yang ada di dalam diri kita, karena memang untuk mengembangkan apa yang menjadi passion ataupun juga hobi dalam diri kita, khususnya untuk generasi muda, memang sangat penting untuk dilakukan, karena itu untuk bisa meningkatkan kualitas diri yang ada di setiap orang begitu. Nah untuk itu demikian dari Jambi teman-teman, Laras dan juga Fedri. Tapi saya sebelum closing ya,
Ada satu pertanyaan untuk Mas Andi, mungkin cara dasar untuk kita bisa mengenali apa sih yang menjadi potensi yang ada di dalam diri kita, dan kalau misalnya kita flashback di tahun 2024 yang lalu, tren hobi yang seperti apa yang mendominasi untuk dijadikan peluang-peluang usaha begitu. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Terima kasih Vidya Francisca. Wah, diskusinya luar biasa sekali tadi ya. Bahwa yang seru itu adalah hobi yang dibayar, ya. Benar. Betul. Seru banget pertanyaannya, untuk Mas Andi juga akan kita tanyakan. Terima kasih Vidya Francisca atas informasinya langsung. Oke, kita akan langsung kembali ke Mas Andi. Mas Andi, Jambi tadi keren banget ya. Ada anak muda juga inspiratif membangun sebuah usaha berujung cuan itu dari hobinya awalnya. Nah, tadi pertanyaannya juga sudah disampaikan. Tren hobi seperti apa mungkin di 2025 yang mungkin berpotensi untuk menjadi cuan akhirnya? Gimana nih tanggapannya Mas Andi? Kalau untuk tren hobi sendiri di 2025 ini kayaknya masih aja dari tahun sebelumnya. Iya, dari tahun langsung. sebelumnya. Karena kita kan apalagi kalau untuk anak-anak muda sekarang tuh udah yang bermain sneaker lah, bermain apa namanya aparel gitu kan. Itu udah mulai apa ya namanya, mereka mencari sesuatu yang original dan juga yang bagus lah. Dan itu saya kira potensi yang apa namanya, salah satu peluang yang bisa dilihat. Dan juga misalkan kalau itu yang sifatnya barang tadi, ada juga yang aktivitas. Aktivitas itu ada misalkan macam-macam, ada kayak tadi hobi skateboard gitu kan. Gimana kalau kita bikin toko skateboard, toko pendukungnya, apanya, terus ada dibikin apa namanya tempat untuk bermain skateboardnya. Dan itu salah satu apa peluang yang ada di depan mata ya, yang bisa dikerjakan oleh mungkin anak-anak muda zaman sekarang untuk apa, gimana caranya mencari uang tapi juga dengan apa dasarnya hobi gitu kan, ya, hobi yang dibayar gitu kan. Gitu. Oke, nah tadi sempat pas kita lagi jeda ya, Mas Andi juga cerita nih kalau memang awalnya sebetulnya pekerjaan utamanya bukan di bidang hobi yang ini gitu ya, namun ada di bidang lain juga, namun sempat fail gitu ya, sampai akhirnya bisa tertolong justru karena hobi ini. Ini gimana tuh ceritanya tuh, Mas Andi? Itu saya dulu uangnya tuh habis buat hobi gitu ya. Jadi saya dulu dari tahun 2000-an udah hobi sneakers gitu. Jadi kebetulan apa anak saya lahir tahun 2000. Itu kita sama-sama bareng hobi sneaker. Jadi saya sering kumpul-kumpul dengan teman-teman sneaker. Tapi kalau lucunya gini, kalau di Diecast ini saya dipanggil Om gitu. Terus kita ke anak muda juga kita manggilnya Om. Om juga, oke. Ya, tapi kalau waktu itu saya waktu hobi sneaker, karena kita kumpulnya kebanyakan di klub-klub gitu kan. Kayak di daerah Kemang atau apa, itu saya bawa anak saya umur 6 tahun tuh 2006, itu mereka manggilnya Om. Tapi Om beneran, karena itu kebanyakan ponakan-ponakan istri saya yang jadi waktu itu jadi pada ketua daripada hobi penggiat sneaker itu sendiri gitu. Yaitu jadi saya hobi sneakers lah dari tahun segitu berdua sama anak saya kan. Kita jadi hobi Jordan lah, hobi Jordan 1 apa macam-macam sampai tahun 97 itu saya suka ini apa mobilan. Terus udah gitu sempat stop. Nah, tahun 2006 itu saya mulai suka mobilan yang kecil gitu, yang tadi dibilang Hot Wheel. Karena kita kalau dari model kita bingung, kok mobil kan ada spionnya, ini mobil nggak ada spionnya gitu kan. Ya, tapi ternyata kita pelajari, oh emang itu peruntukannya untuk anak-anak 3 tahun plus sebenarnya gitu. Cuma apa namanya kolektor, jadi kadang-kadang anak-anaknya nggak kebagian tapi orang-orang tua yang hunting gitu. Makanya ada tadi itunya ya, age doesn't matter itu ya. Oke, Mas Andi, kita memang makin kesini sepertinya juga makin hangat dan makin menarik. Cuma tahan dulu ya, kalau tadi Mas Andi ada diecast, kemudian tadi di Sulawesi juga ada skateboard, dari Jambi ada kafe ya. Nah ini kita akan beralih ke Gorontalo nih pemirsa. Kita akan melihat juga bagaimana si pecinta atau komunitas akuarium menciptakan suatu kreativitas yang luar biasa untuk para penikmatnya. Kita akan langsung sapa Elma Wijaya langsung melaporkan dari Gorontalo. Selamat pagi Elma, apa kabar di Gorontalo nih? Iya, selamat
Iya, selamat pagi Fedri dan Anissa serta pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan aquascape ini, memang aquascape ini telah menjadi hobi yang banyak digandrungi oleh masyarakat di sejumlah daerah. Dan tidak terkecuali di Gorontalo, pemirsa, ratusan anak muda milenial juga menggeluti hobi ini. Bahkan mereka pun juga tergabung dalam komunitas aquascape. Dan bahkan pemirsa, para anak muda ini mereka secara rutin bertemu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan serta ide-ide kreatif untuk menciptakan karya-karya yang menawan. Nah, sebetulnya mereka tidak hanya membahas seputar aquascape saja pemirsa, tetapi para anak muda ini juga belajar bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem air dan juga keindahan alam. Nah, sebetulnya apa aquascape ini pemirsa? Jadi aquascape ini adalah akuarium landscape, yaitu seni menyusun dan mengatur tanaman di dalam air menggunakan sebuah wadah yaitu akuarium. Dan untuk pembuatan aquascape ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya saja ini membutuhkan imajinasi ya dan kreativitas yang tinggi serta memerlukan bahan-bahan alami seperti batu dengan berbagai jenis dan tekstur, kemudian juga membutuhkan kayu yang tahan lama, pasir serta tanaman air berupa rumput laut. Menariknya ya, ini aquascape ini pemirsa menggambarkan sebuah pemandangan alam berupa hutan, kemudian juga sungai, lembah, dan juga disuguhkan dalam bentuk miniatur. Dan ini sebetulnya adalah sebuah keunikan dan keindahan tersendiri dari aquascape ini yang tentu saja memanjakan mata para pecinta pemandangan alam. Selain itu pemirsa, menariknya pula aquascape ini memiliki nilai yang cukup besar, menghasilkan cuan yang fantastis dimulai dari 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sesuai dengan ukuran dan desainnya, dan juga memiliki manfaat ekologis yang dimana penghobi aquascape ini bisa belajar bagaimana betapa pentingnya ekosistem air yang sehat. Sehingganya juga pemirsa, hadirnya komunitas ini tentu saja untuk menjawab berbagai tantangan yang dimana di Gorontalo itu sebetulnya banyak sekali masyarakat yang minat terhadap ekosistem aquascape ini. Namun tantangannya adalah masyarakat masih kurang paham begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, salah satu anggota komunitas aquascape, Bapak Widianto Antu. Ya, selamat pagi Bapak. Mbak Elma. Iya, Bapak, ini terkait dengan aquascape ya. Ini sangat unik, sangat menarik Pak ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi pembeda antara akuarium biasa dengan aquascape, Bapak? Nah, bedanya akuarium biasa dengan aquascape itu, kalau akuarium biasa kan kita biasanya hanya buat pelihara ikan. Nah, bedanya untuk aquascape sendiri, kita membuat akuarium landscape. Jadi kita menata seni tanaman di dalam akuarium dengan memperhatikan ekosistem di dalam akuarium. Jadi bukan hanya sekedar memelihara ikan, tetapi di dalam itu kita juga memelihara tanaman, kemudian kita membuat landscape seperti kayu, batu, pasir. Kita memadukan di dalam satu akuarium dengan menjaga ekosistem yang ada di dalam, Mbak. Gitu. Oke, baik. Pak Widi, kemudian apa yang sebenarnya kapan ide ini muncul dan sebetulnya ada berapa sih anggota komunitas dari aquascape itu, Pak? Nah, dari ide sendiri untuk membuat aquascape itu awalnya saya dulunya karena memang saya dulunya backgroundnya mahasiswa perikanan, jadi berawalnya baca-baca majalah tentang perikanan, sehingga terlihat ada yang menarik nih, aquascape. Nah, saya coba pelajari. Nah, di situ saya pelajari dari legendnya aquascape itu Takeshi Amano dari Jepang. Jadi banyak ide-ide yang muncul seperti Iwagumi,
kemudian natural, yang tema-tema aquascape-nya itu menarik, Mbak. Nah, sedangkan aquascape sendiri di Gorontalo itu berawal dari COVID, Kak, COVID. Nah, jadi pada saat COVID itu kan kita ada pembatasan, jadi sehingga teman-teman yang ada di aquascape Gorontalo itu kita berkreasi, Mbak, di rumah. Nah, akhirnya kita coba kumpul membuat satu namanya komunitas aquascape. Baik, ini sangat luar biasa pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Widi, tentu saja ya ini banyak harapan yang kita berharap ke depannya. Semoga juga aquascape ini makin banyak dikenali oleh masyarakat khususnya di Gorontalo, dan harapan dari komunitas aquascape tidak hanya meningkatkan pengetahuan terkait aquascape tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Dan demikian reportase dari Jendela Negeri pada kali ini dari TVRI Gorontalo, kembali ke Anda di studio. Wah, luar biasa sekali Elma informasinya ya mengenai aquascape, bahwa memang ini sebetulnya potensinya banyak, besar gitu ya, namun masih belum banyak masyarakat yang sudah paham bagaimana cara melakukan teknik aquascape itu. Wah, semoga bisa semakin banyak masyarakat yang teredukasi ya Elma. Selamat pagi. Baik, keren banget ya di Gorontalo. Mas Andi tadi kita lihat juga ternyata juga bisa menghasilkan cuan mulai dari 1 juta rupiah katanya. Nah, bicara mengenai cuan nih, ini juga dari awal tadi sempat disinggung oleh Laras ya. Untuk sebuah hobi, mungkin ini orang juga berpikir nih, contoh koleksi mobil ini, mobil-mobilan atau mainan ini. Orang berpikir, aduh mahal nggak ya gitu lah, harganya berapa ya. Nah, saya melanjutkan pertanyaan itu tuh. Lebih kurang ini gambarannya harganya berapa sih? Ini mungkin juga jadi informasi baru untuk pemirsa Jendela Negeri yang mungkin mau jadi kolektor juga setelah ini. Silakan Mas. Ya, bervariasi ya, kalau yang kebetulan yang ada di sini. Kalau yang ini itu mungkin sekitar 600-700 ribu. 600-700 ribu ya, yang kayak gini. Yang ini, yang sana itu. Yang ini? Yang ini? Yang itu kemarin waktu itu saya beli paket, itu 1 juta itu dapat 2 mobil itu, sama ada 1 mobil lagi, dan juga dapat tanda tangan desainernya pas acara Indonesia Diecast Expo gitu. Nah, terus kebetulan kalau yang ini dinner. Jadi ini kita ada acara dinner di IDE itu sendiri. Ini harga tiketnya itu 5.300.000. Wow. Jadi itu bagi yang ikut dinner itu dapat 1 mobil dapat souvenir gitu ya. Dapat lanyard yang VIP, itu bisa untuk masuk ke acara IDE-nya karena kan dinnernya itu hari Jumat. Jadi masuknya itu hari Sabtu dan Minggu itu bisa free, dan juga ini ada nomor serinya, terus udah gitu dapat pin, juga dapat t-shirtnya. Dan terus uniknya dari yang ini, jadi itu ada edisi dari Malaysia. Malaysia itu keluar sekitar 1.000 pieces. Di Singapura juga ada acara diecast juga, itu keluar 500. Di Indonesia itu keluar 1.500. Dan kalau disatukan itu jadi ini batiknya nyatu, jadi nyambung. Oh gitu, dari 3 negara dari ini. Dari 3 negara itu. Gitu. Jadi kebetulan yang saat ini itu dibikinkan oleh dari pihak Mattel itu 3 negara itu yang mobilnya sama, tapi cuma cutnya itu aja yang beda. Tapi kalau disambungkan jadi satu. Jadi satu. Gitu. Oke, satu motif, satu kesatuan gitu ya. Makanya keren. Orang cari mungkin 3 Singapura, Malaysia, Indonesia gitu ya, disatuin ya. Oke. Informasi baru nih. Iya, ada kisah-kisah seperti itu juga. Betul. Tapi yang aku tangkap dari penjelasannya Mas Andi nih, bahwa memang peminatnya banyak sepertinya gitu ya, karena tadi lintas negara. Iya, lintas negara, terus kemudian juga tadi kalau ada acara sepertinya penuh yang datang gitu kan. Kebetulan kalau saya itu kebetulan sama teman-teman Malaysia itu karena kita juga sering ke sana. Dulu kita cuma ke Malaysia itu cuma nonton F1 bareng-bareng teman FWCI ya, dari mulai 2015 kita nonton di Sepang, terus udah gitu di sana juga ada kayak kumpulan diecast kan. Ya udah sebelum kita nonton kita datang ke situ. Akhirnya mereka juga kan datang ke sini. Saya punya acara, mereka pada datang. Waktu dulu saya di MGK ya. Nah, terus udah gitu juga akhirnya terjalin kerjasama silaturahmi. Jadi kan saling menguntungkan juga. Jadi dari Malaysia bisa oper ke sini, dari sini bisa oper ke Malaysia pemain gitu. Ya, atau mungkin dari Singapura ya, dari itu. Jadi kita saling itu juga. Jadi membuka peluang relasi lagi ya. Baik Mas Andi, ini mungkin terakhir ya. Kira-kira seperti apa sih harapan Mas Andi khususnya dari
kacamata sang kolektor dari mobil-mobil ini ke depannya seperti apa, kemudian hobi yang seperti apa yang memang kita harus tumbuhkan terus atau kita kembangkan terus untuk mengembangkan diri kita, mungkin untuk pemirsa Jendela Negeri. Silakan. Ya, kalau untuk diecast sendiri itu untuk pengembangan dirinya bagi pemain-pemain diecast ya, saya pikir mereka sudah banyak yang berkembang karena diecast ini sudah merupakan jadi suatu industri, suatu industri menjanjikan. Jadi misalkan ada diecast ini, itu butuhnya apa? Misalkan butuhnya ganti ban, atau sekarang itu yang lagi tren itu bikin diorama. Jadi itu kan jadi dari kumpulan orang itu jadi bikin satu industri lagi gitu kan yang ini. Terus kalau tadi pertanyaan Mas Pedri gitu untuk pengembangan hobi, saya pikir bebas ya, kita mau hobi apa aja yang penting positif gitu kan, yang penting legal bukan jadi legal gitu Benar, kan. benar, Dan juga benar. kalau ketemu komunitasnya itu kita kan satu bisa silaturahmi, kedua juga bisa mengembangkan potensi diri, dan juga yang tidak kalah penting saling mencari peluang. Dari peluang dari hobi itu sendiri atau peluang misalkan di basic masing-masing pekerjaan bisnis mereka masing-masing, itu bisa menambah relasi. Dan tentunya akan makin update ya. Makin update, makin nambah cuan. Makin nambah cuan. Tujuannya Itu ke yang cuan paling gitu. penting ya, UUD Tapi ya. jangan lupa selain cuan juga kita kan cari teman, cari silaturahmi. Rezeki itu bisa dalam bentuk apa aja. Iya, Betul, luar biasa gitu. sekali. Terima kasih banyak Terima kasih, informasinya pada pagi hari terima kasih ini. juga, Mas Ferrari Pedri, Diecast Mas Owner Barat. Club Indonesia, Mas Andi Mulyadi. Semoga makin sukses, makin cuan dan juga menambah relasi terus ya. Kebetulan saya tekankan lagi, saya di sini Ferrari Diecast Owner Club Indonesia. Saya cuma member, saya kebetulan tahun sekitar 2017 saya pernah jadi ketuanya, dan saya member dari klub ini tadi ya. Mas Andi, terima kasih Mas ya. Andi. Nanti mampir lagi ya ke Jendela Negeri. Terima kasih. Baik Sama-sama. pemirsa, ada informasi lain yang juga telah kami siapkan untuk Anda, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Tayangan penuh edukasi dan hiburan yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak agar lebih kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Darmin paina tante, dia istirahat dulu. Mari kita duduk dulu. Kan Remna tinggal lagi nih. Iya, sorry Pak. Anak Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Seperti yang tadi Fedri informasikan ke Anda semua, kalau ada nih informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam segmen Ragam berikut ini. Baik, V dan juga pemirsa, ragam yang pertama ini datang dari Sulawesi Barat. Ini merupakan sama nih, peluang juga cuan juga ya, bahwa dari UMKM, dari usaha rumahan begitu ya bisa menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Kita lihat sama-sama. Mengisi kekosongan seorang ibu rumah tangga memotivasi diri agar dapat berpenghasilan meski hanya bergelut di rumah. Mardati yang lebih dikenal dengan panggilan Mama Awal kini menggeluti usaha di bidang kuliner sebagai pelaku UMKM berskala rumahan. Produk yang ia jual berupa olahan sambal dengan cita rasa yang khas dan harga terjangkau. Cita rasa olahan sambal dengan beragam variasi rasa miliknya ini diantaranya sambal cakalang, sambal pete, dan sambal cumi yang tentunya sangat disukai masyarakat pada umumnya. Tersimpan sebuah harapan, meski Mardati hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi tidak menghalangi dirinya untuk gigih mengelola usaha UMKM. Dan tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang berdiam diri di rumah saja. Ia terus memotivasi diri agar dapat berpenghasilan
sembari menuangkan hobi memasaknya. Membuat olahan sambal dengan berbagai varian rasa sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia dan cita rasa khas yang pedas serta rasa yang menantang di mulut saat menyantapnya menjadi suatu produk andalannya saat ini. Beragam produk sambal dengan ekstra pedas olahan UMKM milik Mardati kini telah terjual hingga luar Sulawesi Barat. Ia rajin mempromosikan produk olahannya, mulai dari mempromosikan ke tetangga sekitar melalui media sosial, bahkan melalui beragam cara promosi lainnya juga dilakukan. Dalam mengolah produk, kini ia telah mengurus izin dari BPOM hingga mengurus surat izin usaha serta sertifikasi halal dari MUI dan berharap dapat menjangkau pasar lebih luas lagi untuk produk olahan sambalnya. Saya terinspirasi untuk membuat, karena hobinya memasak, jadi saya terinspirasi untuk bagaimana kalau saya membuat sambal untuk dipasarkan saja supaya bisa menghasilkan, tidak berfokus di rumah saja. Kini ia mampu memproduksi hingga 100 botol sambal perharinya. Tentu peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan membuat Mardati harus terus bersemangat dan gigih untuk memproduksi sambal dengan jumlah yang lebih banyak. Dikarenakan peminat dari sambal ekstra pedas ini semakin meningkat, bahkan ada beberapa pelanggan yang membeli hingga berulang kali. Meski usaha UMKM olahan sambal masih diproduksi sederhana secara rumahan, tetapi tidak mengurangi semangat dan kegigihan Mardati untuk terus optimis menjual produk sambal ekstra pedas agar dikenal masyarakat luas. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak hanya Mardati saja yang dapat berpenghasilan, namun usaha miliknya ini juga mempekerjakan tetangga sekitar, mengingat dirinya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri. Sedangkan saat ini produk olahan aneka sambal milik Mardati sudah banyak permintaan pelanggan. Tim Liputan melaporkan. Ya, keren ya. Pesen dong nanti, boleh di Instagramnya ya. Oke pemirsa, kita akan beralih ke ragam dari Gorontalo. Kita tahu kalau Sulaman Karawa merupakan salah satu seni sulam yang berasal dari Gorontalo yang sudah go internasional dan mancanegara. Nah, melalui tangan kreatifnya seorang mahasiswa kedokteran dari salah satu perguruan tinggi di Gorontalo, terciptalah bagaimana mengedukasi kesehatan melalui Sulaman Karawa. Dan informasi ini pemirsa nanti sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jendela Negeri. Dan akhirnya saya Fedri Ramadan. Dan saya Anissa Larasati serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Jendela Negeri TVRI. Selamat pagi dan sampai jumpa. Karawa merupakan kerajinan tradisional khas Gorontalo yang telah dikenal luas. Kini hadir dengan inovasi terbaru melalui tangan-tangan kreatif mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo. Mereka berhasil menciptakan sebuah inovasi baru yang menggabungkan seni Karawa dengan ilmu kedokteran terkini yang diberi nama Karawa Hits. Berbeda dari Karawa pada umumnya, Karawa Hits menawarkan motif-motif yang unik dan syarat akan pesan kesehatan. Dengan sentuhan teknologi, mereka menghadirkan motif histologi jaringan tubuh manusia yang diolah menggunakan aplikasi pixel art untuk memperkaya nilai estetika dan nilai jual kerajinan ini. Kolaborasi antara kemajuan teknologi dan warisan budaya lokal ini menjadi upaya penting dalam memastikan keberlanjutan identitas budaya Gorontalo di masa depan. Adapun beberapa motif Karawa Hits yang syarat akan filosofi dan edukasi kesehatan, diantaranya motif Duluo Bagiangi yang menggambarkan jaringan kantung empedu sehat dan yang sakit, motif Napasi Lo Dunia atau nafas dunia, dan motif Wonuu Hingga yang berarti pengingat kehidupan dalam bentuk rahim wanita untuk menyampaikan pesan tentang emansipasi perempuan. Prestasi mahasiswa dalam mengembangkan Karawa Hits tidak main-main. Pada tahun 2023, inovasi ini berhasil meraih medali perak dalam ajang program kreativitas mahasiswa atau PKM. Tak berhenti di situ, pada tahun 2024 Karawa Hits juga berhasil lolos seleksi nasional dan berpartisipasi dalam KMI Expo. Satu hal yang menarik dari kami itu adalah motifnya. Karena setiap motif yang kami buat itu melalui berbagai tahapan
Jadi untuk menciptakan satu buah motif, seperti motif yang saya buat saat ini, itu kami melakukan riset terlebih dahulu. Kami riset terlebih dahulu dari teorinya, dari bacaan-bacaan, sehingga bisa menghasilkan satu motif yang sama persis dengan teori yang kami pelajari, mengandung edukasi di situ, mengandung pelajaran dan juga ada filosofinya. Gitu. Makanya setiap pembelian, setiap motif yang akan dibeli oleh orang-orang itu, mereka akan mendapatkan kartu filosofi di situ dan juga barcode edukasi. Dengan penggabungan seni dan ilmu kedokteran, Karawa Hits tidak hanya mempromosikan warisan budaya Gorontalo, tetapi juga membawa pesan penting tentang kesehatan. Dengan inovasi ini, seni tradisional Gorontalo tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan menjadi karya yang relevan dan berdaya saing di era globalisasi. Hai Sobat TVRI, jumpa lagi di sebuah acara yang sangat inspiratif. Kita akan membahas seorang artis yang tentunya kita akan cari tahu banyak ya tentang pelajaran dari artis tersebut, keseruannya, terus juga ngapain aja kira-kira ya. Dan siapa artisnya kira-kira, Balena? Sepertinya itu bestie aku, Genta. Siapa dia? Itu Dina Ruby. Oh, bukan Nikita Mirzani ya? Bukan Dina Ruby. Nanti kita bahas-bahas tentang Dina Ruby, Betul. seputaran Dina Ruby. Betul. Dan sekarang kita ketemu aja dulu. Betul. Kita mau sarapan bareng nanti. Betul. Kita mau main ke studionya. Yep. Dan kita juga pengen dengerin single terbaru dari Dina Ruby. Aku tahu nih. Apa? Cuma mikirin kamu gitu. Asal tahu aku sih itu sih. Oh, kita tanya lebih lanjut nanti ya. Oke, let's go. Halo Sobat TVRI, masih di Sehari Bersama Dina Ruby. Itu dong, semangat. Mantap. Mas Barista, coba mana tepuk tangannya? Iya. Senyumnya, Kompak ya. Senyum. Cie, ada cewek-cewek loh. Senyumnya menebarkan aura-aura apa gitu ya. Bawa kopi senyumnya. Semuanya nggak kuat ya. Nggak kuat tuh. Nggak kuat senyumnya. Dina Ruby, apa kabar sayang? Aduh, keluarga apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini normal. Oh, gitu. Biasanya kalau ketemu. Gimana? Hai, apa kabar? Iya, baik sayangku. Nah, gitu. Oh, gitu. Apa kabar, Wak? Oh, enggak gitu. Oh, iya, Wak. baik. Tapi gimana kabar baik? Lagi sibuk apa aja selama ini? Ini masih awal-awal tahun nih kan ya? Iya, betul. Paling kesibukannya kayak off air gitu sih. Terus aku habis ngeluarin single baru juga sih. Yang Cumi itu bukan? Iya, cuma mikirin siapa aja deh boleh. Coba dikit dong cuminya. Oh, oke. Nanti aja di ujung. Baru mau nyanyi. Oh, dikit. Oh, yaudah boleh. Cumi, aku bisa juga kok. Tapi apa coba gimana? Cuma mikirin cumi. Oh, tuh kan salah lagi. Cuminya 2 kali. Oh, cuminya 2 kali. Tapi bukan cumi saus Padang, bukan ya. Oke, Dina Ruby selain bernyanyi katanya ada bisnis juga yang lagi digelutin. Bisnis apa itu? Bisnis di fashion baju fashion. Apa kamu punya online atau ada butiknya juga? Ada toko juga, ada store juga tapi di Palembang. Oh, di Palembang. Jauh sekali. Kan kamu kan jebolan KDI 2014. Nah, terus selama perjalanan itu sampai akhirnya bikin butik itu gimana tuh awalnya? Butik tuh aku bukanya dari 2016 sih. Oh, oke. Oh, berarti lumayan lama ya. Udah lama juga ya. Yang pertamanya berkarir dulu sebelum KDI dulu. Jadi penyanyi. Ya, jadi ada penyanyi. uangnya nih buat Ya, modal ya, buka betul. butik. Berarti udah 8 tahun butik ini ternyata ya? Iya. Alhamdulillah. Apa karena emang suka dunia fashion atau karena? Enggak, aku awalnya karena aku senang belanja baju ya. Aku tuh senang belanjanya doang gitu. Dipakainya belum tahu kapan? Bahkan di lemari aku tuh masih banyak yang masih ada tag harganya. iya. Jadi kayak aku tuh seneng shoppingnya aja. Cuman aku mikir daripada aku itu tuh tiap minggu aku tuh belanja. selalu dulu kan belum
zaman-zamannya ada online shop ya, Sama kayak Just masih Tip gitu belum ada ya? belum. dulu ya? Jadi kayak aku kok tiap minggu belanja baju terus baju, kayaknya ini kalau belanja kita beli baju sendiri kayaknya enak deh. Makanya aku berpikir kayak buka butik kan nggak mesti pakai ilmu-ilmu yang Jadi banyak. baju yang nggak kepake dijual lagi. Enggak, jadi karena itu kebiasaan beli aku baju. ditumpuk. Oh, ditumpuk. Gitu. Karena kebiasaan aku yang hobinya beli baju, Hobinya jadi shopping. aku memikirkan kayaknya bisa